Pemirsa, pada hari Jumat siang, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik mencapai 3.000 meter. Sementara itu pada Jumat malam, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai 500 meter. Apakah meningkatnya aktivitas Gunung Merapi ini saling berhubungan? Sudah bergabung melalui sambungan telepon pakar vulkanologi Surono. Selamat pagi Pak Surono. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Ya, Pak Surono, tercatat ada beberapa peningkatan aktivitas di gunung berapi di Indonesia, di antaranya seperti Gunung Anak Krakatau, Merapi, Semeru. Nah, apakah erupsi yang meningkat di antara beberapa gunung berapi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Saya kira tidak demikian gitu Mbak Vera ya. Di Indonesia saat sekarang ini menurut Badan Geologi itu ada 21 gunung api yang kondisinya atau statusnya itu di atas normal, ya kan. 18 gunung api dalam kondisi waspada, termasuk Anak Krakatau, gitu ya. 3 gunung api dalam status siaga, itu Sinabung, Karangetan, dan Gunung Agung, gitu ya. Dari 21 gunung api yang di atas normal ini, ya kan, tentunya suatu saat bisa terjadi letusan. Nah, pada saat terjadi letusan ini, bisa saja dari 21 gunung api ini yang di atas normal itu 6 atau 7 atau 10 bisa saling bersamaan gitu ya. Sebagai contoh misalnya tadi Mbak Vera katakan antara Merapi dan Anak Krakatau apakah saling pengaruh gitu ya. Ya, aktivitas gunung api tidak seperti virus yang cepat menular gitu ya. Kalau dia menular, saya kira Merapi yang memang saya nyatakan waktu itu dengan media waktu saya wawancara bahwa dia akan sering akan terjadi letusan. Ya kebetulan sama dengan Anak Krakatau, letusannya biasanya itu menerus, pernah 1 tahun tidak berhenti gitu ya. Bisa saja satu hari saling bersamaan gitu. Kalau menular, kenapa Merapi menularnya karena Krakatau jauh-jauh banget gitu ya? Kenapa ke Dieng yang dekat gitu loh? Saya kira tidak demikian. Kebetulan dari 21 gunung api ini yang di atas normal, jika terjadi letusan bisa saja saling bersamaan atau saling berdekatan gitu loh Mbak Vera. Baik, jadi Anda menyimpulkan bahwa ini hanya kebetulan saja, tapi bukan waktunya bersamaan, hanya waktunya yang berdekatan. Iya, waktunya berdekatan bisa saja bersamaan, tetapi bukan satu sama lain saling mempengaruhi, tidak seperti itu, gitu ya. Tidak seperti itu, gitu ya. Memang kebetulan dari 127 gunung api di Indonesia, 21 ini memang di atas normal, yang bisa suatu saat terjadi letusan, entah besar entah kecil, gitu ya. Nah, bisa saja dari 21 gunung api ini bisa karena berpotensi letusan. Bisa saja 6 atau 7 atau 10 bisa saling bersamaan. Hanya kita tidak pernah ekspos saja, ya kan. Misalnya Kerinci atau misalnya Ibu atau gunung api yang lain, mungkin pada saat Krakatau meletus juga. Cuman ada di Halmahera, ya kan, ada di Nusa Tenggara dan sebagainya. Tidak terekspos gitu ya, sehingga yang seharusnya bersamaan tidak diketahui gitu. Baik, artinya penyebab dari masing-masing erupsi yang terjadi di gunung berapi di Indonesia ini bukan ada kaitan satu dengan yang lainnya, tapi karena dapur magma masing-masing begitu? Dapur magma masing-masing ya kan, tidak ada satu sama lain terkait gitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, tahun 2010 Merapi meletus besar sekali kan, tetapi gunung di dekat Merapi ya baik-baik saja gitu kan. Sama dengan Kelut tahun 2014, bahkan penerbangan di Pulau Jawa ini lumpuh gitu ya, tidak bisa ada bandara yang terbuka. Kelut saja yang meletus kan, saat itu tidak ada gunung api yang sekitarnya itu paling dekat itu mengikuti letusan Kelut, tidak gitu kan. Ya yang kebetulan gunung yang aktif saat itu seperti itu dan meletusnya di situ, ya di situ aja tidak menular kepada yang lain gitu ya. Baik. Tidak ada penularan seperti virus, Pak Surono, tapi kalau dilihat dari 127 gunung api di Indonesia, tadi Anda katakan 21 di atas normal. Lalu mana di antara 21 ini yang paling harus kita waspadi bersama? Sebenarnya dalam hal ini ya, saya bersyukur ya.
saat ini gunung api di Indonesia ini baik-baik saja, walaupun memang ada yang di atas normal, tapi artinya tidak ada suatu ancaman yang sangat serius gitu ya. Justru saya bersyukur karena sedang menghadapi COVID-19 ini gitu kan, tetapi tidak ada gangguan yang signifikan dari aktivitas dari 21 aktivitas gunung api yang di atas normal ini kan. Seperti anak Krakatau ya letusan seperti itu saja, kecuali waktu 2018 ada longsoran kemudian terjadi tsunami, lainnya seperti Merapi asalkan masyarakat di luar radius 3 kilometer baik-baik saja gitu ya. Seperti di anak Krakatau selama masyarakat di luar radius 2 kilometer ya baik-baik saja gitu ya. Sama sebenarnya di Kerinci kalau tidak sampai ke atas puncak gitu ya. Kira-kira 1 atau 2 kilometer baik-baik saja. Jadi pada prinsipnya secara umum dari 21 gunung api yang di atas normal ini ya kan masih boleh dikatakan masih tidak ada ancaman yang serius yang harus mengungsikan masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api gitu loh Pak. Saat ini yang menjadi pusat pantauan juga salah satunya adalah Gunung Anak Krakatau dengan tingkat aktivitasnya level 2 atau waspada. Gunung Anak Krakatau ini sejak 25 Maret 2019 gitu. Nah, akankah dimungkinkan bahwa aktivitas ini akan membahayakan daerah sekitarnya? Tidak, saya kira tidak. Nah, kecuali kemarin itu memang ada 2018 itu karena ada longsoran kemudian tsunami gitu. Beberapa kali ya saya sebutkan ya anak Krakatau itu pernah terjadi letusan selama hampir 1 tahun. Ya hanya jeda paling 1 bulan atau minggu gitu kemudian letusan lagi. Baik-baik aja karena anak Krakatau saya sudah sering sebutkan dia harus sering meletus karena ini gunung api yang masih muda, dia harus letusannya harus jatuh di badannya supaya semakin lama anak Krakatau semakin besar, semakin tinggi gitu ya. Ya inilah ciri gunung api muda ya. Kalau nggak meletus ya gimana kapan mau tingginya gitu loh, ya kan? Ya sebagai anak kecil dia dinamis ya harus bergerak supaya cepat besar dan sehat. Nah inilah gunung api muda yang ada di Indonesia ini memang harus sering meletus gitu ya. Dan cirinya harus sering meletus. Kalau tidak ya kapan makan besar dan makan tinggi gitu. Artinya normal saja ketika memang mengalami erupsi secara terus-menerus dan konstan begitu ya, dibandingkan dengan erupsi langsung secara letusan besar. Ya bukan anak Krakatau sekarang bukan seperti ibunya dulu begitu jelenggar menghasilkan suatu letusan besar dan menghasilkan tsunami besar, tidak seperti itu. Sekarang dia sebagai anak yang harus besar gitu ya, dia harus sering meletus ya kan. Sama seperti gunung api yang lainnya ya. Seperti Soputan gitu kan, kemudian gunung api Ibu yang ada di Maluku sana gitu ya, di Halmahera gitu kan, ada Gamkonora di Halmahera juga. Ini dia adalah gunung api yang sedang membangun tubuhnya dia supaya tinggi dan besar, akan sering meletus gitu ya. Karena anak Krakatau akan seperti itu, dia akan terus ini, dia akan berhenti ini, ya kan. Ya ini sekarang jeda sebentar, nanti bisa meletus lagi gitu. Jadi menurut saya sekarang ini beruntunglah tidak ada gunung api yang membahayakan masyarakat di sekitarnya gitu ya, yang harus mengungsikan itu sekalipun Merapi gitu. Kalau di luar radius 3 kilometer aman lah. Baik, Pak Surono, banyak yang mengaitkan terkait dengan dentuman yang terjadi kemarin ini dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tapi ini dibantah oleh BMKG. Nah, kalau pendapat Anda sendiri, apakah Anda mengaitkan hal ini bahwa dentuman yang terjadi di wilayah Bogor, Depok, dan juga Jakarta Selatan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau? Ini pendapat saya dan pendapat pribadi saya, bukan untuk menyangkal pendapat institusi maupun pribadi orang lain ya, bahwa pada saat suara dentuman itu terdengar terkait langsung juga dengan letusan Gunung Anak Krakatau, ya kan? Itu pertama. Kedua, Anak Krakatau pernah melakukan hal yang sama, ya kan? Pada saat terdengar dentuman di wilayah Jawa Barat, DKI dan Lampung Selatan itu pada tanggal 26-27 Desember 2018 sebelum terjadi tsunami, dia lakukan hal yang sama. Dia masyarakat mendengar letusan itu, apalagi saat sekarang ini ya
dini hari dalam kondisi PSBB, semua orang ada di dalam rumah ya, waktu suara yang hening gitu ya. Nah, gampang lah terdengar. Ini kita lihat di metro gitu ya, tayangan video yang memang dari lab waktunya gitu ya, memang terus menerus ya kan, dari sekitar jam 23 sampai jam 3 pagi terus menerus gitu kan, bahwa kemungkinan besar bahwa letusan-letusan ini akan menimbulkan dentuman yang terdengar ya kan oleh masyarakat sebagian di DKI, Jawa Barat maupun di Lampung Selatan. Bahkan kemarin Metro juga menyiarkan bahwa masyarakat di Lampung Selatan juga ada yang mengungsi karena mendengar dentuman dan bau belerang. Ya, kemarin pagi saya dengar dalam siarannya. Saya kira saya menduga bahwa suara itu adalah dari letusan anak Krakatau, karena pada saat terdengar dia juga sedang meletus. Dan dia lakukan hal yang sama di tahun 2018 Desember itu. Jadi saya menduga gitu ya dari letusan anak Krakatau. Baik, terima kasih Pak Surono, pakar vulkanologi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.